Allah pertemukan kita kembali di majlis hikam. Semoga Allah istiqomahkan kita dan Allah berikan kita pemahaman. Karena kita tidak mampu memahami Allah kecuali Allah yang memberi pemahaman. Kita lanjutkan bab selanjutnya, itu bab keempat. Ma siwal haqqi khayal. Selain Allah itu hanya halusinasi atau tidak sebenarnya. Qala al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi. Fal karimu la tatakhattahu al-amalu. Jangan engkau gantungkan atau arahkan niat dan hajatmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fal karimu, karena Allah yang maha pemurah, la tatakhattahu al-amal, tidak akan terlampaui oleh angan-angan dan cita-cita. Jadi maksudnya jemaah sekalian, ketika awak ada hajat, ada niat, jangan sampai awak menggantungkan kepada selain Allah. Karena Allah itu salah satunya bersifat Al-Karim, maha pemurah, maha dermawan. Misalnya, awak nyo mengalih misalnya, nyo berdagang. Nampak ada awak lokasi strategis. Menurut ilmu awak, kurami orang belanja situ. Kalau awak tidak membawa Allah di situ, akan lewat. Tapi awak bawa Allah, ya Allah, ikut ikhtiar ambo di situ. Ikut ikhtiar ambo. Rami hendaknya itu engkau yang pemaha pemberi rezeki. Itu makasihnya. Jadi jangan sampai cita-cita awak itu, niat awak itu melampaui Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki. Al-Karim. Iza ta'allaqat himmatuka ayyuhal murid, jika kita selaku orang yang menuju Allah ada hajat, keinginan, janganlah kita gantungkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Farduha ilallah, kembalikanlah kepada Allah. Jadi petanglah barjabillah bu. Alhamdulillah tu ketika awak ada hajat, Allah mau ada hajat, ya Allah, kabulkan ya Allah. Setelah itu kita lebih sibuk kepada Allah dengan Allah daripada hajat itu sendiri. Sampai-sampai seolah-olah awak tidak ada pernah berhajat ke situ. Lebih sibuknya kepada Allahnya dari kepada hajatnya. Lianna subhanahu ta'ala karimun 'alad dawam. Karena Allah itu bersifat Al-Karim. Salah satu Allah itu menama Allah Karim, maha pemurah, maha dermawan. Kalau ulama mentafsirkan di sini, allazi idza suila a'ta. Ketika dia dimintai, dia pasti memberi. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Wala yubalika ma'ta wala liman a'ta. Dan Allah akan memberi siapa saja yang meminta, bagi siapa saja yang meminta. Wa iza rafa'ta hajatan ila ghairihi la yarda. Namun ketika kita meminta hajat kepada selain Allah, Allah tidak ridha. Aku baca rohnya awak minta tolong ke orang, itu beda bab. Jadi ketika awak minta tolong itu namanya ikhtiar. Kamu aja berubah tadi jemaah sekalian, awak sakit. Aku kalau cegah Allah cegah anak. Kalau mau itu kasusnya dok. Tetap awak pergi berubah, tapi jangan di hati awak menganggap dokter yang menyembuhkan. Tapi yang maha penyembuh itu adalah Allah Asy-Syafi. Itu juga awak nyo paham agama. Awak duduk-duduk asal di rumah naknya satu ikut majlis. Kamu pergi ke surau. Tak lama itu cara tu awak mengatakan kalau Allah menghendaki aku paham pasti paham. Salah tu. Awak beraja pergi ke surau itu bentuk ikhtiar.
Tapi paham tidaknya itu adalah pemberian Allah. Makanya kalau awak kan selaku guru, selaku pendidik pula di lembaga, kalau guru-guru kami mengatakan ketika mendidik itu jangan berang-berang aja. Tidak ada bisa orang yang merubah manusia. Kalau bisa hidayah itu jemaah sekalian, diagih dari manusia ke manusia lain, tidak ada orang kafir di muka bumi. Pasti diagih dari Nabi hidayah itu. Nabi nak menyo satu umat tu masuk neraka. Cuman memang hidayah itu di tangan Allah, atas kekuasaan Allah. Walaupun begitu tetap buat usahawan. Itu buat maja. Ketika maja tetap awak berusaha bentuk ikhtiar, tapi jangan sampai dek santiang awak bisa membuat siswa itu Kenapa? Kalau awaklah menyandarkan diri kepada Allah, ketika siswa itu inyo ndak bisa, ndak berang, ndak mada, ndak apa ada, ketika inyo santiang ndak perlu sombong ada. Cuman kita tetap menjalankan syariat. Itu yang billah. Contoh lagi. Misalnya sebagai karyawan atau orang yang bekerja di orang. Dan digantungkan rezeki awak tu di orang. Kalau kena pecat, nombor kau nak bisai dia, itulah kena awak. Salah kah? Salah kena. Tetap awak bekerja di orang itu asbab namanya. Asbab itu ikhtiar bahasa lain. Cuman jangan sampai awak mengatakan rezeki din tergantung sebulan. Jangan sampai. Jangan sampai seperti. Dan jangan pula kita mengatakan anakku kalau nak diambil kau nak kadang. Jangan sampai seperti itu. Kita ini hanya sebab atau perantara dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi berkata, "Kamalullahi akmalu kulli husnin, falillahil kamalu wala mumari." Kesempurnaan Allah itu akmalu kulli husnin, lebih sempurna dari setiap yang kebaikan-kebaikan. Falillahil kamal wala mumari, maka kepunyaan Allah lah kesempurnaan itu dan tanpa ada tandingan. Wa hubbullahi asyrafu kulli unsin, cinta kepada Allah sebaik-baiknya kedekatan. Fala tansal takhalluqa bil waqar, dan jangan pula berupa berkhidmat kepada ciptaannya. Jangan sampai jamaah sekalian membuat cinta kepada Allah. Yang nampak hanya kebaikan Allah. Sudah tua lengah-lengah kurang. Itu salah pula. Yang berikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Sudah tua remehkan orang lain. Itu salah pula. Salah pula. Kata Nabi, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih ke manusia, hakikatnya nyo tidak berterima kasih kepada Allah. Berarti awak jago pula adab awak kepada sesama manusia. Memang Allah yang maha segala-galanya, tapi di lisan awak, orang kau kan tak sadarnya faham. Di lisan awak ketika bermuamalah, inyo berbaik-baik, awak berterima kasih denyo. Makasih bang, jazakallah. Tapi nan batin awak tetap ikut tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dua ko jemaah sekalian, pandangan zahir dan pandangan batin ko harus pakai sejalan. Ya. Awak berterima kasih kepada makhluk, tapi nan batin awak adalah bersyukur kepada Allah. Juga awak mencalia anak awak juara tahfiz misalnya. Awak terima kasih kepada gurunya, makasih ustazah, ustaz telah mendidik kamu. Tapi ada batin awak tetap itu adalah syukur kita kepada Allah. Allah jadian anak awak bisa tahfiz. Juga ketika sebagainya. Dijago cara pandangan dua tu, pandangan zahir dan pandangan batin. Bahasa kitabnya pandangan syariat dan pandangan hakikat. Wa zikrullahi marhamun kulli jurhin. Dan mengingat Allah adalah obat segala penyakit hati.
Mengingat Allah adalah obat segala penyakit hati. Maksudnya segala yang membuat hati kau nak lama. Bahkan dalam satu ayat dikatakan la haula wala quwata illa billah daun min tis'in wa tis'ina dawaun min tis'in wa tis'ina da. Yang paling ringannya adalah alham. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu obat bagi 99 penyakit. Yang paling ringan adalah alhammu, was-was. Jadi cuba bisa jemaah praktekan itu. Kok hati aku cameh-camehnya. Takut saya misalnya. Takut nak bisa hidup bisu tapi ikut. Cuba dilanggengkan baca la haula wala quwata illa billah. 500 kali. Apalagi sebelum subuh tu sudah tahajud tu buat sudah witir menjelang azan subuh istighfar. Lepas tu baca la haula wala quwata illa billah. Pasrahkan kepada Allah. La haula arti la haula tu. Tak ada daya. Dan tak ada kekuatan illa billah. Kecuali ya Allah hanya. Ketika tu awak duduk you menghadap ke Allah. Warasan awak ku you bana-bana bergantung ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Teratih aja bu. Tanang batin selesai. Dan ini mujarab mas sekalian. Mujarab. Kalau ibu lah terbiasa, bapak lah terbiasa 100 kali itu. Ketika datang musibah, na'udzubillah, dia kan cara Allah bagi musibah itu pun mengangkat derajat awak. Langsung la haula wala quwata illa billah. Yang tensi itu naik itu langsung stabil. Karena aja Allah. InsyaAllah kalau awak istiqomah. Kalau salah satu amalan nak bu, Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah lalil azim. Tanya ibu jago jam sampai qiyamul lail, salat tahajud, itu je witir. Dah tu mengaji lah ya, gagas halaman. Itu ada waktu tu, tanya semua balik minit lah misalnya. Baca istighfar lah. Istighfar sahur itu ciri-ciri hamba yang so. Walladzinahum ba'yasat bil ashari yastaghfirun. Istighfar sahur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim itu. Sudah itu baca la haula wala quwata illa billah lalil azim. Memang waktu malam itu jamaah sekalian itu dahsyat itu. Kalau hati wak kareh saja. Udah tersinggung, udah pemberang warna. Itu menangis wak malam. Menangis wak malam, menangis kok ndak dek mencaliak hidup susah ndak. Menangis ke Allah. Allah hamba kulah sombong mana. Udah mana tersinggung. Karena alapen berang. Menangis ke Allah. Jadi lunak hati. Salah satu caranya itu sahur. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Wa zikrullahi marhamu kulli jurhin. Dan zikir kepada Allah, mengingat Allah itu adalah obat segala penyakit, khususnya penyakit batin dalam hati. Wa anfa'un min zulali lil uwari. Dan lebih bermanfaat daripada orang dahaga dikasih air. Kalau orang dahaga dikasih air, selesainya di dunia. Kalau batin yang sakit sampai tabok ke akhirat. Batin was-was, salah satu penyakit yang parah itu was-was. Contoh was-was itu. Takut tidak bisa ikut, takut tidak bisa itu. Akhirnya dari penyakit batin lari ke penyakit zahir. Karena salam buang. Salam buang masuk ke gerak lari ke jantung. Itu dari batinnya mula itu. Kata ulama, awak naik pesawat, tak tahu siapa pilot itu. Tanang-tanang saja. Tapi baku awak tidak tanang ketika awak tahu Allah mengatur kehidupan. Dan terbalik itu. Jo pesawat saya tali sunik pilot tanang-tanang saja. Tamangnya pun tanang saja. Itu awaklah tahu Allah pencipta semesta alam. Rabbul alamin tu jamaah sekalian.
pengatur, penjaga, Rabbun, pengatur, diatur ada Allah. Masih was-was wa jo idi wa. Takwi itu. Wala mawjuda illallah haqqan, dan tidak ada kekuasaan yang sebenar-benar kuasa kecuali kekuasaan Allah. Fada'an kata'alluqa bil fishar, maka tinggalkanlah olehmu bergantung kepada selainnya. Kalau awak tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, maka masih awak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita memutuskan tali silaturahim. Bo nak butuh je kalian butuh je Allah. Sombong nama tu. Tetap awak jaga muamalah awak. Tolong ikut. Tapi tetap dalam di batin awak, di hati awak, ikut sadonyo adalah kekuasaan. Ikut orang berbaik-baik ke awak, tak bisa membalih awak balih, dia doa jazakallah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu bentuk berterima kasih awak kepada makhluk. Hakikatnya awak bersyukur kepada Allah. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik. Dan jangan kamu mengadu atau minta hajat kepada selain Allah. Huwa muriduha alaika. Allah lah yang memberi dan mencukupi kebutuhanmu. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu, ibu, sekalian, saya yang mengadu kepada makhluk seolah-olah ini menuduh Allah. Berani menuduh Allah, bu? Tak berani. Menuduh Allah tidak, becus mengurus kita. Jadi mengeluh itu adalah perbuatan tercela. Qad alimta anna ma siwal haqqi khayalun wa hammun la haqiqata liwujudhi. Awaklah tadilah tahu bahawa selain Allah itu tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan. Semuanya itu semu. Oh, raja paling tinggi, matinya hilang raja. Wala cok nangau buya-buya cerita, kalau pangkat yang membuat pangkat yang membuat orang itu mulia, Firaun binasa dengan pangkatnya. Kalau harta membuat orang itu bahagia, Qarun terbenam dengan hartanya. Jadi segala sesuatu selain Allah itu adalah bayang-bayang, semu, fana, tak ada caklah. Orang tu kan hebat, dia dianggap orang hebat. Awak aku kan dianggap hebat, dia Allah tutup aib awak, sudah tu dianggap dia orang, awak orang hebat. Itu saja. La haqiqata liwujudihi. Fa iza anzalallahu bika hajjah, dan ketika Allah memberimu sesuatu seperti faqah kesulitan hidup, au syiddah atau kesusahan-kesusahan, au ghairi zalika minal awarid, fa anzilha billah, maka hadapilah itu, jalanilah itu billah. Billah, bersama Allah. Waj'alha tahta masyiatillah, dan jadikanlah ujian, kesusahan, cobaan itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ujian yang barik, jemaah sekalian, duri tertancap kanai di kaki saja menggugurkan dosa. Itulah bahasa yang Allah kawat. Tahu Allah awak kau lama ibadah. Tak taluk tagak lama-lama tahajud lai. Matulah rabun pula baca Quran. Allah hadiahnya ujian sebelum meninggal. Akilah nak cegak-cegak. Dan inyo sabar. Allah gugurkan dosa. Allah angkat derajatnya. Jadi ana susah tiba, yang sulit datang, itu jalani billah. Maksud billah tu doa Allah. Semuanya itu ada hikmahnya, tujuan dan kelembutan Allah di dalamnya. Wa hum an hadzi zikrillah,
Dan jangan sampai kita itu sibuk dengan itu, tapi sibuklah dengan mengingat Allah. Wala taltafit ila ma siwaha ta'alluqan wa tamalluqan. Dan jangan menoleh kepada selain Allah. Apa kata Allah? Apa kata hadis? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta sama Allah, murka Allah kepadanya. Jadi jemaah sekalian, yang namanya hidup itu pasti ada susahnya, ada sananya. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih dulu mengalami pahit manisnya kehidupan daripada ambo. Paling ketek bentuk ni. Boleh 88 tak boleh. Sebab satu. Kan? Oh, sampai aku paling ketek je kan. Lebih dulu ibu-ibu bapa ni. Awak aku kini yang ada Allah bisa cakap. Semoga Allah berikan kita pemahaman. Jadi atau Ibnu Ajibah ketika masalah hidup itu datang, hadapilah dengan billah, bersama Allah. Kita lihat di situ ada kebesaran Allah di situ, ada nikmat Allah di situ, ada pengangkat derajat di situ, ada penggugur dosa di situ. Sehingga kita tidak mengeluh, bahkan sampai mengeluh kepada makhluk. Qala Abdul Ali Daqqaq, seorang wali besar berkata, min alamatil ma'rifah, di antara ciri orang itu sudah mengenal Allah adalah alla yas'al hawaijahu kullahu illa min Allah. Tidak meminta hajatnya, entah itu hajat kecil atau besar, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang mengenal Allah. Kalau awak kan ketika hajat yang rasul-rasul dapat, minta kau. Ketika hajat yang rasul-rasul nak dapat, malu minta Allah. Seolah-olah menganggap Allah nak mampu menunaikan. Seolah-olah menganggap Allah tidak mampu menunaikan. Dan cari hajat awak, cari yang mengabulkan hajat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikisahkan contoh kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, itu hajat ketek tu kadang bu, besar itu. Apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku melihat kepadamu. Dijawab sama Allah. Kalau memang tidak sanggup, pasti dikasih teguran semua. Pasti Allah kasih tegur. Apalagi Nabi. Terus, suatu ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Larinya ke negeri Madian. Sampai di negeri Madian itu, kalau kita buka tafsir itu, Nabi Musa itu adalah haus, kelaparan itu. Sampai daging kulit pembelit tulang dalam tafsir itu. Nampak ada beliau dua anak perempuan yang takut mengambil air dari sumur, gara-gara yang sedang magih minum gembala itu adalah orang-orang laki-laki. Jadi perempuan ini juga buat gembala. Ini nak namuh satu roh dari laki-laki takutnya. Kau babaa betul je. Melihat itu Nabi Musa menolong. Tolongnya diambil air. Dia gilah adik perempuan itu minum. Sudah tu nyepahilah Nabi Musa bataduhnya. Kata Nabi Musa, Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sungguh lima azalta ilayya, apa yang kau turunkan kepadaku ini min khairin fakir, dari fakir yang sebaik-baiknya. Jadi ketika itu Nabi Musa sangat lapar. Ini mudah saja nih. Kan Nabi Musa sudah membantu perempuan itu. Yang salah satunya nanti jadi istri beliau. Minta aja. Ambolah magih kan. Magih roti. Kan bisa saja. Tapi dia tetap minta kepada Allah. Contoh dari Nabi Musa. Kan bisa saja. Awak lah menolong orang. Awak pun tak lebih baik kan. Lihat tu lagi. Pasti sekarang. Sah-sah saja. Dan pasti dikasih itu. Cuma tetap Nabi Musa mintanya kepada Allah. Jadi gadang mana hajat awak, ketek mana hajat awak, tetap awak minta kepada Allah. Itu ciri-ciri orang arif billah. Ciri-ciri orang mengenal Allah. Ikonyo meminta nan gadang mana, inyo tidak ragu kebesaran Allah. Ikonyo minta yang paling ketek mana, inyo tetap menampakkan inyo butuh kepada Allah. Awak kan kadang-kadang takkan Allah ketika nak taluk dia awak. Ya? Nak taluk dia kedoh, tawakal kepada Allah.
Kalau arif billah itu sajak mulainya Allah tawakal kepada Allah. Mintanya. Kalau kita beda, wa usahu, kalau buntu baru ngadu ke Allah. Seolah-olah sebelum ngadu itu bisa. Sebelum melangkah kita juga sudah harus billah sama Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Itu pasrahkan urusanku semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan berarti kita tidak berikhtiar atau mencari asbab. Dalam mencari asbab itulah bantu awak pula pasrah kepada Allah. Thumma ta'ajjaba mimman rafa'a ahkamal haqq ila ghairihi mimma ajazahi wa ghairu qal. Lalu Ibnu Athaillah berkata, "Fa kaifa yarfa'u ila ghairihi ma kana huwa lahu wadi'an?" Bagaimana mungkin seorang itu mampu menyingkirkan masalah orang lain sedangkan masalah dia saja tidak mampu menyingkirkan. Kalau begitu anda usah nolong orang, salah pun loh. Itu bentuk asbab. Dan sampai merasa dalam hati awak bisa manga-manga. Dan sampai tetap awak berusaha berbuat baik, berbuat membantu orang, tapi jangan anggap awak menolong. Tidak ada daya awak ada. Min qillati haya'il insan ayarfa ila ghairihi ma anzala lahu alaihi haqqu ta'ala min ahkamit qarhi. Kata Ibnu Ajibah, di antara su'ul adabnya seorang hamba. Su'ul adab itu maksudnya kurang ajar kalau bahasa awaknya. Tak batarati. Adalah ketika Allah memberikan kepada seseorang itu ujian atau bala dan dia merasa mampu mengangkat itu sendiri tanpa bantuan Allah. Ma'ilmihi bi'isanihi wa birrihi wa adamil infikal itu. Sedangkan dia sadar dan tahu bahwa Allah itu di dalam takdir buruknya terdapat kelembutannya. Jadi jemaah sekalian, yang buruk kecewa itu belum tentu buruk. Contohlah, awak saja lulus kuliah jemaah sekalian, mendaftar CPNS. Sampai habis umur CPNS tidak lulus. Secara kasat mata itu kan buruan. Tapi dia berpikir kok CPNS mungkin tidak bisa lah mengaji murid Quran. Saja itu balik ke surau awak. Beliau ke guru segala macam itu kan. Jadi tidak mungkin. Buruk menurut awak belum tentu buruk menurut Allah. Jadi salah satu bentuk su'ul adab kurang ajarnya kita kepada Allah adalah awak tahu Allah kok maha lembut, maha sayang. Tapi awak tetap juga menyangkut saya bisa tanpa Allah. Contoh bukti awak mengatakan awak bisa tanpa Allah, tidak balik kepada Allah sajak mulai berjalan. Tapi balik ke Allah ketika Allah nak sampai tumpu jalan baru tekan Allah. Baru tekan Tuhan. Kata Gus Bahak, beda kita dengan wali Allah itu, kalau kita bawa Allah, ketika ada hajat, Allah habis usaha baru bawa Allah. Kalau wali-wali itu tidak, orang-orang soleh itu tidak. Sajaknya mulai Allah, ya Allah. Itu beda. Jadi gadang atau kecilnya hajat, kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul arifin, berkatalah beberapa arif billah, qila li fi naumi kal yaghzah atau yaghzah kan nauma. Jadi jemaah sekalian, mimpinya orang soleh itu adalah benar. Ru'yatus shadiqah. 1/40 dari kenabian kalau tidak salah. 46-40. Sekitar itulah ya. Jadi mimpinya orang soleh itu benar. Jadi kalau hati awak itu jemaah sekalian, awak jago dari selain Allah, itu timbul isyarat-isyarat. Mimpi itu batu, tidak bohong. Apa kata beliau itu?
Dalam dikatakan la tubdina faqah fa udha'ifuha alaik. Jangan kamu perlihatkan kesusahan hidupmu kepada orang lain. Fa udha'ifuha alaika. Kalau kamu perlihatkan, aku lipat gandakan. Ambo tambah dalam suara itu. Ya. Bisa jadi itu malaikat menyampaikan teguran Allah kepada si wali tadi. Mukafa'atan lisu'i adabika wa khurujika ila haddi ubudiyatik, sebagai balasan karena buruknya akhlakmu padaku, wa khurujika ila haddi ubudiyatik, dan keluarnya kamu dari batas-batas kehambaanmu. Kalau hamba itu tidak boleh protes kepada Tuhan. Ketika Allah bagi awak saketek ujian, ngeluh awak, berarti awak tidak terima kepada pemilik jasad, raga dan nyawa kita, yaitu Allah. Innama ibtalaituka bil faqah litafarragha ilayya minha. Aku memberikan kamu sedikit kesusahan supaya kamu kembali kepadaku. Jemaah sekalian, mungkin awak lah hanang bana aja dunia, iko bana Allah jarang ngecek ya Allah. Allah yes ketik ujian seret tu bi ketik pinggangan. Bau ya Allah untuk mana bi ya Allah tu Allah gio as ketik ujian. Jawab mana kamu jual kalau madam mana kis tek set. Baru ampun ampun pa kan. Ampun ya Allah. Astagfirullah jauh bana buku. Adil cubi Allah tek. Balik baru ngecek ya Allah. Wa tatadarru'a biha ladayya, dan supaya kamu dengan kesusahan yang sedikit itu tunduk kepadaku. Wa tatawakkala 'fiha 'alayya, dan bertawakal kepadaku. Sabaqtuka bil faqah litasiru biha zahaban khalisan. Aku menamparmu dengan kesulitan yang kecil itu, litasiru biha zahaban, supaya kamu menjadi zahaban khalisan, emas yang murni. Ditempa, di blender. Jadi jemaah sekalian, orang yang mengenal Allah itu akan senang ketika ujian itu datang. Itu intinya. Dan ujian itu datang sesuai dengan kapasitas kita. Yang penguji tentu lebih tahu kapasitas yang diuji. Dan mungkin kelas 1 lagi ujian kelas 6. Kan kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin Allah itu memberikan beban kepada orang yang tidak mampu menjalani. Jadi ketika Allah ingin membersihkan awak seperti emas murni itu, pasti Allah kasih balak-balak. Sebagai juga sabda Nabi, innallaha iza habba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau sudah cinta kepada hamba, ibtalahu. Allah uji dia, Allah kasih dia balak. Kalau dalam cerita itu jemaah sekalian, kalau sahabat itu dulu 1 minggu saja tidak dapat teguran dari Allah, takut dia, cemas dia. Fa'in wasaltaha bi wasaltuka bil ghina. Kalau kamu menjalaninya denganku, kata Allah, wasaltuka bil ghina, aku sampaikan kamu kepada kekayaan. Kaya hati, terbang tanpa sayap, menang tanpa tanding, sedang kerjaga itu. Tanpa harta dia mulia, kaya dia. Wa in wasaltaha bi ghairi wa ta'tu anka mawada ma'unati. Kalau kamu menjalaninya dengan selain itu, aku hambat, aku putuskan daripadamu ma'unahku, bantuanku. Kalau awak menjalani ujian itu dengan selain Allah, tidak selesai-selesai. Pergi ke situ, pergi ke situ, ujung-ujungnya stres.
Kalau dengan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hasamtu asbabaka min asbabi tardan laka an babi. Kalau awak menuju selain Allah dalam menjalankan pemberian Allah itu, ujian yang Allah berikan itu, Allah tutup pintu rahmatnya daripada kita. Faman wakkaltuhu ilayya malak wa man wakkaltu ilaihi halak. Dan siapa yang menyerahkan dirinya kepadaku, malak, maka dia akan jaya. Wa man wakkaltu ilaihi halak. Dan siapa yang menyerahkan dirinya kepada selainku, halak, binas. Kalian, man lam yastati ayarfa hajatan an nafsi fa kaifa yastati ayyakuna laha min ghairi rafian. Ini tadi. Maka bagaimana mungkin seorang yang tidak mampu mengangkat hajatnya sendiri akan mengangkat hajat orang lain. Man ya'tamada ala ghairillah fa huwa fi ghurur. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, fa huwa fi ghurur. Sungguh dia tertipu. Bagaimana tidak tertipu? Selain Allah itu hanya sementara, yang abadi itu hanya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, la uhibbul afilin, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka yang tenggelam, hilang. Hilang. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu, jemaah sekalian, akan dibakar oleh Namrud, datang Jibril alaihissalam. Allaka hajah, wahai Ibrahim, ada hajat tak? Ada bisa dibantu? Kata siapa? Jibril alaihissalam. Wah, Jibril yang menolong ya maaf. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kepada engkau Jibril nak doa. Kalau kepada engkau Jibril tidak berhajat. Tapi kepada Allah bala. Kepada Allah tentu. Biasa, makanya Nabi Ibrahim itu salah satu gelarnya adalah Bapak Tauhid. Dalam solat kita juga, kama sholata ala Ibrahim, Bapak Tauhid. Murnikan Tuhan kita seperti Tauhid Nabi Ibrahim. Seperti itu. Wala yadumu syai'un siwah wa huwa ad-daimul qadim allazi la yazal wa la yuzal. Tidak ada sesuatu yang abadi selain Allah. Wa huwa ad-daimul qadim, dan dia abadi, al-qadim allazi la yazal, dan akan seperti itu selama-lamanya. Wa atauhu wa fadluhu daimani la tat, dan pemberian Allah, karunia Allah daimani, selalu terus-menerus pada hambanya. Itu jemaah sekalian, mana banyak senang pada susah hawa itu. Banyak senang Allah lagi awak terus. Ya kan? Terus menerus seperti itu. Tapi awak mencari anak susah-susahnya. Seakan kita itu buta daripada rahmat dan nikmat Allah. Berapa banyak Ustaz? 3 menit lagi. Kalau sembun cik kau tangguang kan. Jadi sepertilah kira-kira intinya, jangan menggantungkan hajat kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin belum ditutup, ada pertanyaan? Oke bang. Iya. Oh enggak masuk. Maksudnya mengeluh ko contohnya ni apa? Mau dikonetik baik. Awak lah mau diko tipuan.
Jadi kalau itu tuh minta diuri namanya. Itu bahasa lain minta diuri. Wah, ada. Yang mulia itu rupanya dia. Gigi ko amar itulah. Secara mazahir maknanya selah nampak tuh konotasinya buruk kan? Ya, iya. Nampak konotasi buruk. Kalau bentuk bahasa orang dapat Tuhan ya. Kalau itu daripada pandai ada itu minta diuri. Kalau Allah mengarah-arah ke tauhid, capek istighfar bang, capek istighfar. Jadi mulai malam ini awak berlatih dan mengeluhkan nasib kepada makhluk. Berlatih awak. Latihan. Semoga Allah bantu kita semua. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.